Halo, selamat siang Bapak Ibu semua. Selamat datang di perkuliahan keperawatan anak di semester 3 ini. Pada pertemuan yang ke-56 ini bersama saya Bu Yogi, saya akan membahas ada 3 topik pada pertemuan ini, yaitu tentang konsep asuhan keperawatan pada anak, kemudian MTBS dan KIA. Ya, untuk pertemuan ini atau video pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep asuhan keperawatan pada pasien anak. Selamat menyaksikan. Baiklah, ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana prinsip asuhan keperawatan anak. Supaya nanti saat Bapak Ibu sudah mulai praktik ke lapangan, terus ketemu dengan pasien anak, bisa menerapkan bagaimana proses pengkajian asuhan keperawatan pada anak yang tentunya berbeda dengan pasien dewasa ya. Yang pertama, apa saja tahapan dalam proses keperawatan ini sama ya, Bapak Ibu, tidak ada bedanya. Semuanya dimulai dari assessment atau pengkajian, kemudian penegakan diagnosis keperawatan, penyusunan rencana atau intervensi, kemudian mengimplementasikan apa yang sudah direncanakan, dan terakhir adalah melakukan evaluasi. Jika nanti pada saat evaluasi, misalkan sudah 3 kali 24 jam sesuai target tidak terjadi perubahan, Bapak Ibu perlu melakukan reassessment lagi atau pengkajian lagi ya. Jadi ini adalah siklus proses asuhan keperawatan yang memang berlangsung seperti ini secara terus-menerus ya. Nah, apa saja prinsip dalam asuhan keperawatan anak? Mungkin kemarin saat pertemuan ke-1 sampai 4, Bu Ari sudah sempat menyinggung ya. Prinsip dalam asuhan keperawatan anak itu ada 2 yang kita terapkan selama ini. Yang pertama adalah family center care, di mana dalam memberikan asuhan keperawatan kepada anak, kita tidak hanya menganggap si anak sebagai pasien, tapi juga keluarganya ya. Jadi family center care itu adalah bagaimana perawatan yang berpusat pada keluarga. Jadi kita harus mau tidak mau melibatkan keluarga juga dalam melakukan proses asuhan keperawatan. Ya, jadi orang tuanya, ayahnya, ibunya, siapa yang memang dipercaya oleh si anak, kemudian bisa ikut mendampingi, itu harus kita libatkan dalam proses perawatan anak. Karena anak cenderung tidak bisa lepas dari orang tuanya biasanya ya. Jadi kalau ibunya cemas, bisa saja berimpact pada anaknya juga gitu. Oleh karena itu, bagaimana cara kita sebagai entry point-nya, kita sebagai perawat anak itu bisa mengambil hati orang tuanya dulu untuk bisa trust dan percaya pada kita, dan menganggap kita adalah temannya, sehingga anak juga nanti akan ikut percaya pada kita gitu ya. Jadi di situ tantangannya seorang perawat anak untuk bisa juga menerapkan asuhan kepelatihannya pada orang tua. Kemudian prinsip yang kedua adalah atraumatic care. Atraumatic care itu artinya perawatan yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya trauma pada anak. Begitu juga dengan orang tua ya. Bayangkan kalau anak baru pertama kali ke rumah sakit, kemudian banyak tindakan-tindakan menyakitkan yang membuat si anak itu menjadi trauma. Jadi kalau udah datang ke rumah sakit, saya pasti jadinya itu sakit, kemudian disuntik, kemudian dipaksa untuk minum obat dan segala macam gitu. Kemudian belum lagi suasana rumah sakit yang serba putih, ya aroma yang tidak sedap. Itu yang membuat si anak menjadi trauma ada di rumah sakit, trauma ketemu dengan perawat gitu. Jadi disinilah tantangannya perawat anak, bagaimana cara modifikasi lingkungan, kemudian mencegah atau meminimalisir terjadinya kesakitan pada anak untuk menerapkan prinsip atraumatic care ini gitu ya. Prinsip atraumatic care ini ada 5 konsep di sana yang Bapak Ibu coba bisa, kemarin mungkin sudah dibahas juga oleh Bu Ari ya, bagaimana 5 konsep itu diterapkan untuk bisa mengimplementasikan atraumatic care ini. Jadi banyak hal yang bisa kita terapkan ya Bapak Ibu. Dan atraumatic care ini tidak diterapkan hanya pada intervensi, tapi sejak pengkajian sampai dengan evaluasi. Begitu juga dengan family center care. Jadi diterapkannya dari seluruh siklus dari proses asuhan keperawatan. Oke, kita masuk ke pengkajian. Nah, pengkajian pada anak formatnya akan berbeda dengan pengkajian pada pasien dewasa maupun pasien lansia ya, karena anak itu dia lebih banyak yang perlu kita kaji gitu, dari riwayat dia saat masih dalam kandungan, riwayat kelahirannya dia, imunisasi, dan masih banyak lagi ya. Jadi format pengkajian anak itu biasanya cukup banyak form-formnya ya untuk anak, apalagi anak itu ada dari berbagai usia ya, dari masih neonatus, bayi, balita, batita, kemudian anak usia sekolah, bahkan sampai remaja. Jadi itu kita
form-form yang digunakan atau mengkaji juga biasanya menyesuaikan dengan usia si anak. Nah, pengkajian untuk pasien anak sudah tadi saya sampaikan ya, dengan menerapkan FCC dan traumatic care. Kemudian teknik pengkajiannya itu berbeda dengan dewasa. Bapak Ibu sebagai perawat anak itu diharapkan bisa menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh anak dan dapat melakukan konfirmasi juga pada orang tua gitu. Apakah yang disampaikan anak saat pengkajian itu sudah tepat atau tidak, atau kalau anaknya tidak bisa memberikan feedback atau tidak bisa menjawab apa yang ditanyakan saat anamnesa, kita boleh tanyakan ke orang tua. Ya, kecuali misalkan bayi kita nggak bisa pengkajian secara assessment ya, kita lebih assessment ke anamnesa lebih ke ibunya misalkan. Ya. Kemudian dokumentasi pengkajian dilakukan sesuai dengan format pengkajian pada neonatus dan anak. Jadi di situ ada beberapa format pengkajian yang kita harus sesuaikan ya Bapak Ibu ya. Di antaranya riwayat kelahirannya seperti apa, itu ciri khas di pengkajian anak, khususnya pada pengkajian neonatus ya, riwayat kelahirannya gimana, apakah dengan sesar atau tidak, kemudian ada riwayat perdarahan atau tidak, status imunisasi juga, bagaimana status imunisasinya, apakah sudah lengkap atau tidak sesuai dengan usia anak. Kemudian ada juga beberapa format pengkajian tertentu yang kita sesuaikan dengan usia si anak. Salah satunya pengkajian nyeri. Ya, tadi di pretest juga sudah ada ya. Kira-kira pengkajian nyeri untuk anak usia sekian itu cocoknya menggunakan pengkajian nyeri yang mana? Karena sekarang kan nyeri itu sebagai salah satu juga ya tanda-tanda vital seseorang gitu. Jadi tidak hanya nadi, tekanan darah, respirasi, dan suhu saja yang jadi tanda-tanda vital. Nyeri juga hitungannya sekarang masuk tanda-tanda vital karena seharusnya kita tidak boleh merasakan nyeri apalagi sampai nyeri hebat. Termasuk juga anak-anak ya Bapak Ibu gitu. Jangan sampai dia merasa trauma dengan nyeri yang dirasakan. Kemudian resiko jatuh ini penting ya. Jadi semua anak dari usia 0 sampai 12 tahun itu bisa dikategorikan berisiko jatuh. Ya, dan kita bisa identifikasi juga lagi, misalkan anaknya di atas 12 tahun, apakah bisa dikategorikan risiko jatuh atau tidak dengan pengkajian risiko jatuh ya, bisa dikenal dengan Humpty Dumpty. Kemudian pemeriksaan GCS juga ada khusus untuk pediatri, kemudian untuk neonatus ya, jadi karena kita tidak bisa melihat apakah cara pemeriksaan kita tuh tidak bisa sama dengan orang dewasa, jadi pemeriksaan GCS juga ada khusus untuk anak. Kemudian ada juga pemeriksaan Down score, ini pemeriksaan untuk kemampuan dalam pernafasan bayi ya biasanya ya, ini digunakan Down score melihat apakah ada penurunan fungsi nafas atau tidak pada bayi, itu digunakan pengkajian Down score. Kemudian risiko kerusakan integritas kulit ya, tidak hanya pada pasien dewasa yang dirawat di ICU saja digunakan, tapi juga pada pasien-pasien anak yang mungkin juga di ICU atau pasien neonatus yang kelahirannya prematur, yang masih lapisan lemaknya masih sedikit ya, masih tipis. Kemudian dia menggunakan banyak alat, misalkan dia ada yang menggunakan ventilator atau CPAP atau oksigen dalam jangka waktu yang lama ya. Kemudian harus tidur di inkubator dalam waktu yang lama, itu juga berisiko terjadinya lecet. Oleh karena itu kita perlu juga memonitoring apakah ada risiko terjadi kerusakan integritas kulit atau tidak ya, baik karena dia terlentang lama tidur di inkubator ataupun karena penggunaan alat-alat yang terlalu banyak ya, karena penggunaan alat-alat itu juga bisa menyebabkan terjadinya luka dekubitus akibat tekanan dari alat-alat yang digunakan ya, karena lapisan lemaknya masih tipis pada neonatus-neonatus yang masih prematur. Gitu ya. Jadi ini sebagian beberapa format-format pengkajian yang bisa Bapak Ibu gunakan juga pada pengkajian anak di rumah sakit. Dan pengkajian juga dilakukan terhadap kondisi keluarga pasien. Jadi pada format pengkajian anak, keluarganya juga termasuk dalam format pengkajian ya Bapak Ibu. Jadi bisa dilihat bagaimana kondisi secara psikologis dari keluarganya terhadap bagaimana perawatan anaknya. Karena tadi saya infokan bahwa kalau ibunya atau orang tuanya tampak cemas, itu bisa berimpact ke anak. Oleh karena itu kita harus intervensi dulu kecemasan orang tua, siapa yang lebih siap untuk melihat anaknya. Jangan sampai cemasnya orang tua justru jadi membuat si anak juga takut gitu ya. Jadi orang tua harus kooperatif selama perawatan. Nah, pengkajian pada anak itu juga kita melihat pengkajiannya secara komprehensif ya Bapak Ibu, dari biologis, psikologis, sosial, kultural, sampai dengan spiritualnya.
Jadi kalau biologis kita udah tahu ya secara biologis fisikal, TTV-nya bagaimana, GCS-nya sesuai atau tidak, ada luka atau tidak ya, bayinya tampak kuning atau tidak, itu kita bisa lihat secara observasi ataupun auskultasi, perkusi, ataupun palpasi, kita bisa lihat langsung secara biologis. Kemudian kalau pemeriksaan biologis itu kita biasanya lebih cenderung melihat terutama pada neonatus ya, yang kita utamakan itu biasanya pemeriksaan secara biologis atau fisikal ya, terutama kita lihat apakah berat badannya sudah sesuai atau tidak, panjang badannya gitu. Jadi kita memang masih lebih berfokus pada pertumbuhan si neonatus itu sendiri ya, apakah dia sudah mencapai berat badan yang ideal atau tidak pada usia bayinya, terus terjadi kenaikan berat badan yang bagus atau tidak gitu ya. Apakah termoregulasinya juga bagus atau tidak, itu kita biasanya untuk biologis ini terutama itu kita fokus pada neonatus ya, karena secara psikologisnya kita belum bisa terlalu banyak melihat, meskipun kita bisa lihat dari respon dia menangis atau gelisah bayinya ya. Kemudian psikologis juga kita bisa kaji pada anak ya, apalagi anak usia yang sudah preschool, sudah anak usia sekolah, apalagi remaja ya. Kalau remaja itu secara psikologisnya benar-benar pada tahap yang masih labil gitu. Jadi kita bisa terutama mengkaji kondisi psikologis ini pada anak-anak dengan penyakit kronis ya Bapak Ibu, misalkan penyakit keganasan, kanker pada anak, atau penyakit kronis lainnya, misalkan DM tipe 1 ya, atau ada mungkin remaja yang sudah terjangkit DM tipe 2, atau ada juga yang sudah misalkan ada gagal ginjal, sindrom nefrotik, itu juga sering terjadi pada anak-anak di masa sekarang ya. Jadi saya sudah menemui juga beberapa anak-anak dengan penyakit-penyakit kronis seperti itu, termasuk juga penyakit lupus ya, sekarang juga banyak menyerang anak-anak terutama wanita. Itu kondisi psikologisnya terutama pada anak usia sekolah dan remaja itu cenderung sangat labil. Jadi terjadi perubahan yang benar-benar signifikan dari sebelum dia sakit dan saat dia sakit. Ya, dan impact dari psikologisnya itu juga ke hubungan sosial dia dengan sekitar gitu. Mungkin dia hanya percaya pada satu orang saja, ibunya saja mungkin gitu. Kemudian sosialnya dia dengan anggota keluarga yang lain dan teman-teman itu jadi berubah drastis gitu, berubah total. Apalagi dengan kita sebagai tenaga medis. Ini yang harus kita dalami dan kaji. Oleh karena itu pada perawatan anak dengan penyakit-penyakit kronis itu biasanya tidak hanya melibatkan perawat dan dokter saja ya. Kalau sudah dia menunjukkan adanya perubahan pada kondisi psikologis dan juga sosialnya, itu kita biasanya bisa melibatkan psikolog juga atau ke psikiater. Ya, biasanya sudah diminta dikonsulkan ke psikiater kalau misalkan terjadi permasalahan di psikologis dan sosialnya ya. Ini Bapak Ibu harus bisa mengklasifikasikan yang mana namanya pengkajian secara biologis. Kalau biologis pasti terkait dengan termoregulasi ya. Kalau psikologis lebih kaitannya ke bagaimana dia menunjukkan misalkan dia cemas atau menutup diri, kemudian terus merasa sedih, itu lebih ke psikologis. Kemudian kalau sosial itu lebih ke dia tidak mau bertemu dengan siapa-siapa, kemudian kontak mata dan bicaranya itu sudah berubah ya, kontak matanya kurang dengan orang sekitar, tidak mau bertemu atau berbicara dengan orang lain selain ibunya gitu misalkan, itu udah secara sosial sudah terlihat ya. Kemudian pengkajian kultural juga, apakah ada budaya-budaya tertentu yang digunakan masih dan dipercaya oleh si anak ataupun keluarga selama perawatan atau tidak gitu ya. Kemudian pengkajian secara spiritual. Nah, anak-anak terutama pada anak usia sekolah dan anak-anak remaja itu biasanya secara spiritual mereka kan sudah punya keyakinan tertentu ya. Spiritual itu tidak selalu tentang agama ya Bapak Ibu ya, tapi juga bisa terhadap keyakinan-keyakinan tertentu yang menyebabkan jiwa seseorang itu merasa lebih tentram gitu ya. Jadi kita juga bisa kaji dari segi spiritual. Kalau kita kaitkan dengan agama juga boleh ya, apa sih kebiasaan dia yang biasa membuat dia lebih tenang gitu. Misalkan dia tadinya rajin sembahyang atau rajin sholat, sekarang jadi berubah. Apakah ada permasalahan atau tidak ada yang dia atau ada kayak kekecewaan gitu terhadap Tuhannya gitu ya, atau keyakinannya itu ada atau tidak. Itu kita juga bisa kaji ya.
Dan cenderung pada penyakit-penyakit kronis juga kita melibatkan juga ya pemuka-pemuka agama yang memang diyakini oleh keluarga pasien. Nah, pemeriksaan secara komprehensif ini kita lakukan secara anamnesa, pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan diagnostik ya, juga Bapak Ibu sudah paham. Kemudian ini saya coba ringkas ya Bapak Ibu ya terkait fokus pengkajian. Variasi kasusnya ada kasus neonatus, kasus penyakit akut, kasus penyakit kronis, dan kasus anak berkebutuhan khusus. Ini biasanya pembagian dari kasus-kasus pada anak ya. Contohnya kasus neonatus itu biasanya tadi sudah saya jelaskan ya, lebih kita fokus pada riwayat kesehatan anak sebelumnya, kelahiran, imunisasi, kemudian fisiknya bagaimana. Kemudian kalau penyakit akut itu memang yang difokuskan lebih ke fisiknya, kemudian psikologisnya bagaimana ya. Itu termasuk perawatan anak di ruangan infeksi, gadar ataupun intensif. Kemudian kasus penyakit kronis barulah benar-benar kita fokus sekali pada ke seluruh aspek ya, terutama psikologis dan sosial, karena percaya tidak percaya dari banyak penelitian ternyata bagaimana respon fisik anak itu terhadap penyakit kronis yang dia sedang idap itu juga ada kaitannya dengan kondisi psikologis si anak dan sosialnya gitu. Jadi saat kita bisa membuat secara psikologis anak menerima penyakitnya, kemudian bisa beradaptasi terhadap proses pengobatannya, dan ada support system dari sosialnya dengan baik, itu bisa berdampak pada psikologis anak yang nantinya akan terlihat dari perkembangan fisik anak dalam melawan penyakitnya gitu ya. Jadi saya sangat himbau Bapak Ibu saat anak sakit itu jangan sampai dia dibarengi dengan udah fisiknya menurun, kemudian psikologisnya juga menurun. Itu jangan sampai ya, karena itu penting sekali ada support system dari keluarga, teman-teman, dan orang terdekat untuk membuat psikologis anak menjadi baik, sehingga itu akan berimpact pada fisiknya dalam melawan penyakitnya, gitu ya. Jadi lakukanlah pengkajian secara komprehensif gitu, terutama pada anak dengan penyakit kronis yang harus menjalani perawatan dan pengobatan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, ya. Kemudian yang terakhir, kasus anak berkebutuhan khusus. Nah, kalau anak berkebutuhan khusus ini, kita bisa katakan itu sebenarnya salah satu kondisi kronis ya, bukan penyakit kronis, tapi kondisi kronis yang harus memang seumur hidup dialami oleh si anak dan harus juga ditanggung oleh keluarga. Ya, karena itu pada anak-anak berkebutuhan khusus, orang tua itu salah satunya yang biasanya harus bisa beradaptasi dan tidak stres dengan kondisi anak. Oleh karena itu, stimulasi yang dilakukan juga pada anak berkebutuhan khusus itu berkali-kali lipat daripada anak yang biasa ya, karena harus lebih bersabar, kemudian harus ekstra juga tenaganya gitu ya. Karena dia pemahamannya juga pasti berbeda dengan anak-anak sehat. Jadi kita bisa lebih lihat ke psikologis dan sosiokulturalnya pada anak-anak berkebutuhan khusus. Tidak hanya psikologis dari anak, tapi juga dari orang tua gitu ya. Untuk penegakan diagnosis keperawatan tidak berbeda jauh dengan dewasa ya, Bapak Ibu harus melakukan pengkajiannya dulu dengan baik, kemudian mendapatkan data subjektif dan data objektifnya sesuai, kemudian silahkan diklasifikasikan dan lakukan analisis data untuk menegakkan diagnosis keperawatan yang tepat, mana yang kira-kira cocok untuk diangkat sesuai dengan kasus pasien nanti. Ya, jadi ini bisa saya skip karena saya yakin Bapak Ibu sudah mulai bisa menggunakan Nanda dan mulai bisa untuk menegakkan diagnosis keperawatan. Tidak hanya Nanda sumbernya, boleh juga menggunakan SDKI. Ya, asalkan Bapak Ibu sudah melakukan pengkajian dengan baik sehingga dalam menegakkan diagnosis keperawatannya juga tepat, ya. Dan pesan saya pahami konsep dasar penyakit. Jadi Bapak Ibu harus paham dulu ini penyakitnya apa, kemudian respon yang ditunjukkan apa, bagaimana perjalanan penyakitnya, sehingga dari etiologi itu kita bisa cut supaya tidak terjadi impact dari etiologi tersebut gitu. Jadi kita bisa memahami nih kondisi si anak dan menegakkan diagnosisnya juga tepat ya. Dan ini sudah hafal juga ya bahwa ada diagnosis keperawatannya jenisnya aktual, risiko, dan potensial. Oke, untuk rencana keperawatan ini udah ya, Bapak Ibu. Di situ ada prioritas diagnosa. Jadi pada perencanaan Bapak Ibu silahkan memprioritaskan diagnosis mana yang menjadi prioritas dari pasien. Ingat, resiko tidak selalu menjadi yang di bawah, tapi resiko pun bisa jadi diagnosis prioritas. Jadi kita lihat lagi berdasarkan kondisi si pasien.
Kemudian tentukan goals atau tujuannya dan outcome settingnya atau kriteria hasil yang ingin Bapak Ibu capai. Ingat harus SMART ya, spesifik, measurable, achievable, reasonable, dan time. Itu harus benar-benar Bapak Ibu selalu ingat dalam menyusun tujuan dan kriteria hasil dari suatu diagnosis. Kemudian planning intervention atau menegakkan rencana intervensi, ya silahkan pilih rencana intervensi yang memang Bapak Ibu kira, bukan kira ya, tapi rasa dan Bapak Ibu lihat evidence base-nya yang memang bisa kita terapkan kepada pasien, baik yang mandiri maupun kolaboratif, ya yang pastinya yang kita yakini dapat menyelesaikan permasalahannya pasien. Ya meskipun di planning ini mungkin tidak semuanya bisa kita implementasikan, tapi kita harus bisa dulu merencanakan tindakan-tindakan apa yang sesuai dengan masalah keperawatan yang kita angkat dan sesuai juga dengan usia si anak gitu ya. Kemudian terakhir dokumentasi dengan paraf ya. Penentuan prioritas masalah tadi sudah ya. Untuk prioritas masalah juga tidak beda jauh dengan dewasa, bisa Bapak Ibu gunakan ABC atau berdasarkan hierarki Maslow itu yang paling mengganggu pasien. Kemudian dalam menegakkan atau merumuskan prioritas juga kita bisa melibatkan orang tua pasien apakah setuju dengan prioritas masalah yang kita pilih atau tidak, ya boleh melibatkan orang tua. Ini juga sudah saya bahas tadi. Kemudian ingat menerapkan prinsip FCC dan atraumatic care, dan dalam menegakkan rencana keperawatan kalau bisa kita mengacu pada NOC atau NIC atau Bapak Ibu boleh mengacu pada SIKI atau SLKI ya. Jadi yang penting ada sumber yang Bapak Ibu gunakan untuk merumuskan rencana keperawatan yang Bapak Ibu pilih. Dan kalau bisa lebih baik lagi Bapak Ibu bisa memilih salah satu mungkin atau dua intervensi keperawatan yang sudah ada evidence based practice-nya dari artikel-artikel penelitian ya. Kemudian implementasi keperawatan ya. Ini juga sama ya, silahkan buat apa yang sudah Bapak Ibu lakukan ya, tulis apa yang sudah dilakukan, lakukan apa yang ditulis. Jadi silahkan diimplementasi disesuaikan dengan apa yang sudah direncanakan. Jangan sampai Bapak Ibu merencanakan melakukan sesuatu tapi sebenarnya di perencanaan tidak ada. Jadi dilengkapi harus tetap ya. Dan jangan lupa dalam menerapkan implementasi saat Bapak Ibu sudah melakukan tindakan-tindakan yang direncanakan, Bapak Ibu tetap harus menerapkan prinsip FCC dan atraumatic care itu ya. Kalau mau pasang infus, gimana caranya meminimalisir nyeri yang dirasakan anak, gimana caranya biar dia bisa rileks, mau ambil darah gimana caranya gitu, mau ngasih obat gimana caranya biar dia tidak takut sama kita sebagai perawat itu. Jadi silahkan Bapak Ibu bebas untuk melakukan modifikasi gitu ya. Dan saran saya salah satunya Bapak Ibu coba bisa searching jurnal-jurnal atau artikel-artikel penelitian yang mengembangkan berbagai trik-trik non farmakologi yang bisa digunakan sebagai salah satu tindakan yang menerapkan prinsip atraumatic care ini ya. Jadi silahkan Bapak Ibu mulai untuk curious atau ingin tahu banyak hal yang bisa Bapak Ibu kembangkan dalam penerapan asuhan keperawatan. Jadi jangan hanya monoton itu saja yang dilakukan ya. Apalagi kalau misalkan anak-anak itu malah disuruh diam gitu atau dikekang benar-benar sampai dibuat trauma dengan berbagai tindakan-tindakan keperawatan yang kita berikan. Itu jangan sampai seperti itu ya. Kemudian pada tahap akhir atau evaluasi, di sini kita lakukan evaluasi adalah tujuan dan kriteria hasil ya. Apakah yang kita lakukan sudah bisa mencapai tujuan dan kriteria hasil yang kita harapkan atau tidak ya. Kemudian prinsipnya tetap dengan SOAP sama. Kemudian teruslah lakukan evaluasi terhadap perkembangan kondisi pasien sampai hingga batas waktu tertentu. Jadi kita tidak hanya melakukan evaluasi setelah 3x24 jam saja, tapi selalu melakukan evaluasi setiap akhir shift misalkan. Jadi kan Bapak Ibu pasti melakukan evaluasi, kemudian di-hoverkan ke pasien dengan perawat dengan shift selanjutnya, begitu juga seterusnya ya. Jadi kita selalu melakukan evaluasi sebenarnya baik formatif dan sumatif. Oke, ini contoh web of causation ya, atau pathway dari salah satu penyakit yaitu meningitis yang tadi saya sampaikan bahwa Bapak Ibu harus paham bagaimana konsep dasar penyakit tersebut dan bagaimana alurnya sampai terjadi masalah keperawatannya, misalkan hipertermi. Kenapa pasien meningitis itu bisa hipertermi? Bapak Ibu harus tahu bagaimana
alurnya ya. Masuk juga risiko cedera atau masalah-masalah keperawatan lainnya, tidak efektifnya pola nafas, penurunan kapasitas adaptif intrakranial, itu Bapak Ibu harus paham bagaimana konsep dasar penyakit dari pasien yang Bapak Ibu rawat supaya dalam pengkajian dan penegakan masalahnya juga tepat ya. Oke, sekian dari saya untuk materi yang pertama. Semoga bisa dipahami dan membantu Bapak Ibu untuk lebih memahami lagi tentang prinsip asuhan keperawatan pada anak. Selamat menyimak materi-materi yang selanjutnya ya. Selamat siang semua.